Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Makelot. Makelot adalah tempat perkemahan ke-21 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Arti Makelot berarti perkumpulan atau jemaat. Dan akar kata tersebut adalah kahal, yang berarti sebuah perkumpulan dengan sebuah tujuan khusus. Tempat ini merupakan perkemahan ketujuh setelah umat Israel keluar dihukum di Ritma atau Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bilangan 33 ayat 25 mengatakan demikian, mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Tidak ada catatan Alkitabiah tentang sejarah Makelot selain dari ayat Bilangan 33 ayat 25. Tetapi diperkirakan bahwa di tempat ini seluruh umat berkumpul untuk beribadah. Kata kahal yang adalah kata dasar dari Makelot muncul satu kali di Mazmur 26 ayat 12. Demikian bunyinya, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kata kahal diterjemahkan menjadi jemaah untuk menunjukkan sebuah perkumpulan atau paduan suara untuk beribadah. Kehelata adalah tempat perkemahan ke-18 dan punya akar kata yang sama dengan Makelot yang berasal dari kata kahal. Perbedaan kedua kata tersebut, Kehelata adalah kata benda tunggal, sedangkan Makelot adalah kata benda jamak. Sepertinya perbedaan ini menunjukkan bahwa sejak umat Israel memulai 40 tahun kehidupan di padang gurun, ibadah dalam keluarga telah berkembang menjadi ibadah penyembahan oleh seluruh jemaat yang dilakukan dengan berkumpul secara keseluruhan. Tampaknya umat Israel mulai lebih berfokus pada ibadah yang dilakukan secara bersama-sama setelah mereka melewati Harada. Perkembangan gereja mula-mula juga adalah orang-orang yang bertekun dengan sehati untuk berkumpul. Semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali, makin kita harus saling mendorong, memperhatikan, dan lebih berusaha untuk berkumpul bersama dalam komunitas. Ketika orang-orang percaya berkumpul, firman Tuhan akan dinyatakan dan Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat. Hal ini tercatat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 dan 13 bahwa Roh Kudus bekerja sangat kuat ketika orang lebih banyak berkumpul. Hal serupa juga pernah terjadi ketika umat Israel berkumpul di depan pintu gerbang air. Ezra yang adalah ahli Taurat membaca dan menerangkan tentang firman Tuhan serta menyadarinya sehingga pertobatan yang luar biasa terjadi. Hal ini tercatat dalam Nehemia 8 ayat 1-13. Di Perjanjian Lama, perkumpulan seluruh umat Israel disebut jemaah. Akar kata ini adalah ed yang berarti saksi. Mereka yang datang ke bait suci dan menyembah juga harus diserahkan ke dunia dan menjadi orang-orang yang menyaksikan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa pentingnya untuk menghadiri ibadah secara berkumpul bersama-sama. Namun ibadah yang berkumpul bersama-sama ini seringkali tidak dimengerti maksud dan maknanya, sehingga mengalami banyak pergeseran-pergeseran. Misalnya saja, orang rajin datang ke gereja beribadah, tetapi dia datang tepat waktu. Ibadah dimulai jam 6, dia datang jam 6. Ibadah selesai, dia langsung pulang. Maka arti ibadah yang sebenarnya itu belum selesai sebenarnya. Karena di dalam ibadah, kita tidak hanya datang memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan, berdoa, lalu pulang. Tetapi maknanya di sini adalah menjadi saksi. Artinya harus ada persekutuan, harus ada komunikasi di antara semua orang yang datang
ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini bahwa ibadah itu yang seharusnya harus ada interaksi antara masing-masing orang yang datang di sana. Tidak hanya sekedar datang ke gereja, selesai, lalu pulang. Itu adalah makna ibadah yang benar. Bahwa ibadah harus disertai dengan persekutuan, komunikasi, dan fellowship. Karena tanpa dilakukannya itu, ibadah hanyalah sebuah ritual. Orang hanya datang, memuji, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, kemudian pulang. Tidak ada interaksi dengan sesama, tidak ada komunikasi, maka proses menjadi saksi Tuhan itu tidak lagi ada di dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika ibadah, sangat bagus kita datang beribadah. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mungkin tidak harus dengan semua orang, tetapi mungkin dengan beberapa orang saja kita bercengkrama, kita berkomunikasi, dan saling berbagi cerita. Terutama cerita-cerita yang membangun iman, yang membuat kita menjadi saksinya Tuhan, agar orang lain juga dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita ibadah jangan terburu-buru pulang. Mari kita belajar berfellowship, berkomunikasi dengan orang lain agar kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.